DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum Sobat Zakat, kembali lagi di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Tangannya dulu dong, akhirnya ya setelah sekian lama nih kita hadirkan lagi podcast DSM. Apa kabar Sobat Zakat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saya Vini yang akan memandu podcast pada hari ini. Jadi beberapa waktu lalu nih, mungkin kalau Sobat Zakat yang belum tahu, di Bali sempat terjadi bencana gempa. Tapi alhamdulillah tidak terlalu besar dan juga tidak menimbulkan banyak korban. Jadi dari teman-teman di kantor sendiri ada yang sempat panik, ada yang diem aja mungkin bengong ya, bingung ini beneran gempa nggak ya. Ada juga yang melaksanakan sesuai prosedur yang kita belajar bersama di mitigasi bencana. Dan bintang tamu kali ini sangat spesial. Beliau ini adalah tim rescuer yang selalu hadir pada saat terjadi bencana dimanapun untuk mewakili Dompet Sosial Madani. Langsung saja kita sambut Pak Arief Widodo Kurniawan. Tepuk tangannya dong. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Jadi bisa nih Bapak perkenalan dulu ya dengan teman-teman nih dari subscriber Dompet Sosial Madani mungkin yang belum tahu nih. Silakan Pak perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Arief Widodo Kurniawan. Jadi kelahiran Denpasar, jadi sudah lama malang melintang di Bali terutama. Jadi ya alhamdulillah. Berarti asalnya Bapak dari Denpasar ya? Iya, lahir besar dan tinggal di Denpasar. Di Denpasar, orang Bali nih apa biasa bahasa Bali apa Bali. Pak? Nak Bali gitu ya. Baik Pak, kalau saya nih biasanya sebutnya Pak Dodo ya. Jadi mungkin dari teman-teman Pak Dodo juga ada yang menyebutnya dengan Pak Arief gitu. Jadi saya manggilnya seperti biasa aja Pak ya, Pak Dodo ya. Siap. Oke. Selanjutnya nih Pak, Bapak kan juga termasuk ambil Dompet Sosial Madani ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, sudah berapa lama Pak Dodo di DSM? DSM Bali. Saya berinteraksi di awal-awal dengan teman-teman DSM itu kurang lebih akhir-akhir 2004. Pada saat itu sebelum gempa Aceh. Gempa Aceh. Berarti sebelum ya? Sebelum itu saya sudah jadi relawan lah di DSM. Jadi relawan, kemudian setelah itu berinteraksi baru kemudian ikut bergabung dengan DSM itu kurang lebih bulan resminya bulan Maret 2005. Wih, berarti dari 2004 sudah bergabung tapi dengan posisi sebagai relawan Dompet Sosial Madani. Betul. Berarti kalau 2004 pada saat tsunami Aceh itu sudah jadi relawan. Sudah jadi relawan. Berarti Bapak terjun ya? Iya. Wah, luar biasa. Tepuk tangannya dong untuk Pak Dodo. Luar biasa. Dari 2004, misal 2005. Berarti udah berapa tahun di DSM ya? Ayo bantu hitung dong. Berapa tahun ya? Berapa tahun dong Pak? Sekarang kurang lebih. Sekarang DSM sekarang kan usianya DSM kan 21. 18 tahun di Dompet Sosial Madani, luar biasa. Masya Allah, saya aja 5 tahun Pak di sini. Aduh ini nggak ada apa-apanya ini sama Pak Dodo ya. Baik Pak, berarti sekarang job desk Pak Arief Widodo ini fokus ke mana Pak kalau untuk di DSM? Baik. Di DSM kan ada tim program, yaitu tim yang melaksanakan penyaluran dana-dana dari masyarakat yang terhimpun. Dan kebetulan saya pribadi ditugaskan di tim program, lebih tepatnya di kebencanaan sebagai tim. Berarti fokus ke bencana-bencana gitu ya Pak ya? Iya. Dan biasanya kan kalau bencana-bencana ini kan tim DSM ini turun ya ke lapangan ya. Berarti itu bersinergi sama pemerintah juga dong Pak. Maksudnya apa? Ya udah Bapak DSM sendiri ke sana gitu atau mungkin kerjasama dengan jadi pemerintah. Memang paradigma sekarang sudah mulai berubah di lapangan. Jadi kita melihat bencana ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri sehingga memang perlu keterlibatan dan saling berkolaborasi di lapangan. Sehingga memang keterlibatan DSM di lapangan ketika bencana ya otomatis gitu. Kita bersinergi dengan pemerintah, baik di pemerintah di daerah tersebut maupun
kalau skalanya provinsi dengan provinsi di daerah tersebut. Oh, provinsi ya Pak. Berarti kalau misal di Bali nih, kalau ada bencana di luar Bali, terus kan pasti kerjasama juga ya dengan pemerintah nih. Iya. Itu apa aja Pak? Ini saya lihat soalnya ada topi SAR atau itu apa? Banyak ya Pak ya tempel-tempelannya ya. Ini Iya. bisa dijelaskan Pak lembaga apa saja ini yang bersinergi? Kalau DSM selama ini, alhamdulillah kita sudah bersinergi dengan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota dengan BPBD-nya, BDU. Badan Penanggulangan Bencana Daerahnya provinsi, baik kota dan provinsi, kemudian dengan Basarnas, Basarnas juga ya Pak ya. kemudian dengan Dinas Sosial, kemudian dengan Dinas Perhubungan, dengan Satpol PP seperti itu. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan bersinergi dengan instansi-instansi lainnya. Instansi lain. Oh, berarti emang selalu bersinergi ya Pak ya kalau untuk kebencanaan ya, betul. biar kompak gitu. Dan Bapak ini kan sering ya ke bencana ya. Jadi kemana aja ini Pak yang Bapak pernah langsung terjun ke bencana tersebut? Ya. Jadi sejak 2004-2005 itu mulai saya di kebencanaan. Itu 2005-nya dikirim ke Aceh. Satu bulan setelah terjadi tsunami. Tsunami kan 24 Desember 2004. Jadi pas Februari 2005 full 1 bulan dikirim DSM ke Aceh. Berarti 1 bulan tuh ya udah tinggal di sana gitu ya Pak? Ya, kita beroperasi di sana bersama teman-teman lainnya. Kemudian ke Jogja, bencana gempa juga waktu itu di Jogja. Jadi sempat gempa Jogja, kemudian yang paling istilahnya momen yang mungkin agak istilahnya berkesan gitu ya. Itu kurang lebih 2017. Itu ketika itu kita di Bali sedang menghadapi ancaman Gunung Agung pada saat itu mulai aktif. Kemudian ada gempa Lombok. Itu berturut-turut ya Pak ya. Itu sehingga kita lumayan tenaganya juga terforsir untuk di Gunung Agung, kemudian ke Lombok, kemudian ada tsunami Palu. Oh iya, itu di tahun yang sama ya Pak ya? Di tahun yang sama. Di akhir di pertengahan tahun. Kemudian di akhir tahunnya saya ke Banten, ada tsunami juga yang gara-gara itu di tahun 2017 juga ya Pak ya? Tahun 2017. Jadi itu yang paling berkesan karena dalam setahun bisa sampai 3-4 daerah yang kita kunjungi untuk melaksanakan operasi. Itu berarti Bapak terjun terus ya ke sana ya Pak ya? Ya, di sana ya tetap kita kolaborasi karena kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendirian kalau kebencanaan. Iya, baik Pak. Kan Bapak juga mewakili DSM ya untuk terjun ke bencana. Dari DSM sendiri apa sih Pak kontribusinya pada saat ada kebencanaan? Kalau yang sifatnya lokal di Bali, kami di DSM tergabung di forum PRB, pengurangan risiko bencana. Kebetulan di subforumnya, yaitu kita ada subforum relawan penanggulangan bencana Provinsi Bali. Saya kebetulan ditunjuk oleh teman-teman sebagai ketua bidang organisasi di forum relawan tersebut, sehingga kita kolaborasi dengan berbagai macam organisasi, baik itu tingkat lokal maupun nasional. Nah, itu interaksinya lebih banyak di situ juga. Kemudian di Basarnas, saya juga kebetulan ditunjuk oleh teman-teman sebagai sekretaris untuk FKP 3D, jadi wadah para potensi SAR di Provinsi Bali. Luar biasa loh Pak Dodo, ini banyak ya tugasnya, tepuk tangan dulu dong. Aduh, ini saya dengarnya kayak ngebayangin nih, ini mana duluan nih yang dikerjain ya, banyak banget tugasnya. Ya, jadi memang pada saat sebelum bencana ya tugas kami adalah banyak kan mengedukasi sehingga masyarakat lebih paham bahwa mereka tinggal di Indonesia ini memang kita harus tahu bagaimana posisi di mana kita berada sehingga kita bisa lebih istilahnya lebih sigap lagi ketika menghadapi bencana. Berarti Bapak selain terjun langsung ke lapangan,
berarti juga mengisi ini ya Pak ya, tadi apa, pelatihan-pelatihan ya? Pelatihan Bapak yang ngisi juga ya iya, pelatihan-pelatihannya yang menjadi iya. iya iya, oke. Tadi kan Bapak udah cerita juga nih kalau Pak Dodo pertama kali masuk ke DSM menjadi relawan dan Relawan. langsung dikirim tuh berarti pertama Aceh, kali ya, heeh, pertama dikirimnya kali ke Aceh. DSM mengirim relawannya ke sana. Itu, kan tadi 1 bulan itu Bapak sendirian atau ada mungkin dari teman-teman relawan DSM Ada beberapa lainnya? teman DSM lainnya yang Berapa sudah orang itu Pak? kurang lebih tiga orangan ya. 3 orang, berarti Nah, 3 orang itu dikirim ke Aceh selama 1 bulan 1 bulan. untuk, bencana di sana ya? Iya. Oke. Dan juga kalau di DSM ini kan bukannya ada ambulans ya? Iya. Ambulans dan juga saya dengar-dengar Pak Dodo ini langsung angkat jenazah-jenazah yang Ya eh, kalau kita menemukan. korbannya? Heeh. Oh. Jadi beberapa kali dalam beberapa kasus ketika bencana ya orang hilang gitu, ketika kita mendapatkan informasi dari teman-teman Basarnas, kita juga ikut terjun dalam pencarian. Ya otomatis kalau namanya orang mencari Iya ketemu iya, ya. ketemu. Ketika itu menyusurin sungai, orangnya terpeleset jatuh dan alhamdulillah operasi SAR mungkin yang salah satu yang tercepat ya karena sekitar setengah hari itu beliau hilang, menjelang jam 3 jam 4 begini kita langsung bisa temukan. Berarti, untuk pengangkatan jenazah sendiri itu waktu Pak Dodo ngangkat tuh gimana? Maksudnya mungkin kan ada orang mohon maaf ada yang takut kan, Iya. ada yang, "Aduh nih enggak," gitu. Ya karena ya itu, karena sudah sering melihat gitu ya, dari apalagi ketika kami di Aceh melihat walaupun sudah 1 bulan pasca tsunami, tapi kan masih banyak jenazah-jenazah yang belum diketemukan ataupun ada di tempat-tempat penguburan massal. Dan kita kan selalu melewatin daerah tersebut sehingga kita juga sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut, jadi tidak ada perasaan takut atau gimana gitu menghadapinya karena memang sudah akhirnya dengan sendirinya kita ya dengan dengan waktu kita kan Iya berlatih iya. juga, Iya, jadi udah diajarin oleh biasa. teman-teman sehingga jadi terbiasa. Berarti 1 bulan itu pada saat berkeliling ya, Iya. menyusuri lokasi itu masih banyak juga ya Pak ya Masih ditemukan? banyak pada saat itu. Berarti mohon maaf kondisinya kan udah Sudah iya iya, ada yang membusuk pasti seperti kan itu. korban tsunami ya. Dan juga Pak, kalau misal ke bencana itu apa aja sih Pak yang perlu disiapkan nih sama tim? Kan pasti ada persiapan ya, kan nggak mungkin cuma sana bawa orang gitu. Iya. Yang pertama ya memang kita persiapannya mental kita dulu, Mental kita ya, harus sudah benar. persiapkan. Kemudian selain perlengkapan yang memang kita harus perhatikan, kita di sana mau melakukan apa, maka perlengkapan-perlengkapan yang akan kita lakukan itu yang harus kita persiapkan dari awal sehingga ketika kita nanti di sana kita sudah tahu melakukan apa, di mana dan peralatannya yang dibutuhkan itu seperti apa, kita sudah paham. Berarti Gitu. termasuk logistik juga Iya. bawa ya Pak ya untuk Logistik ya beberapa bawa dari awal karena kan begini, kita sebagai tim awal ya, ya di sana ya ya ya. dari tim awal jadi otomatis kendala yang kita hadapi akan lebih besar ketimbang teman-teman yang belakangan datang. Karena biasanya kalau tim di awal-awal kebencanaan itu biasanya listriknya mati, Iya iya. air iya. tidak ada, Iya iya. otomatis nggak mandi. Iya. Nggak mandi Karena itu udah itu sudah berarti nggak mandi berhari-hari. gimana? Oh, Iya, benar-benar. bisa gitu menghadapi seperti itu. Lampu mati berhari-hari, tidak ada bahan bakar, susah cari makan. Jadi Gitu. bener ya Pak, yang pertama itu mental ya Pak ya disiapin Mentalnya ya. harus disiapin. Yang lainnya nyusul deh gitu, yang Hanya penting nyusul. mental aja dulu yang disiapin gitu, baru Iya. menyusul ya logistik. Karena kan teman-teman ke sana mungkin lihat kondisi apa aja nih yang Iya, diperlukan baru betul. Kita disampaikan juga ke settle. teman-teman ya Kita yang menyiapkan datang selanjutnya. tempat Iya, juga bagi teman-teman yang lain. teman-teman yang lain. Oke, kayak pengungsiannya gitu ya Pak ya. Ya mungkin selain pengungsian juga posko kita. Posko untuk relawannya Iya, posko ya. untuk Posko relawan. untuk relawannya. Oke, oke. Pada saat Bapak nih ke lapangan langsung turun ke tempat bencana, itu pasti kan ada cerita-cerita unik ya atau cerita-cerita lucu atau seru atau gimana gitu coba Pak mungkin bisa diceritakan nih salah satunya. Ya ketika kalau cerita-cerita lucu yang sering ini kan kadang-kadang ya kita happy-nya ketika gembira ketemu teman-teman relawan lainnya. Iya, iya.
bisa naik Hercules, Oh naik iya. pesawat Naik bareng-bareng. iya, iya, Kita iya, iya. waktu kemarin pulang dari Palu itu naik Hercules ke Makassar itu rame-rame. Jadi ada pengalaman baru Ada juga ya Pak pengalaman ya, baru. selain Tapi sebelum naik dan disuruh sama teman-teman TNI turunin dulu isinya oh ya, Hercules. diturunin dulu isinya biar orang-orangnya bisa naik Iya, ya, naik jadi kita Hercules. bantu nurunin dulu bantuan semua, baru kemudian dinaikkan, baru kita naik sama-sama. Gitu. Oh, itu pengalaman serunya ya Pak Iya, ya. Itu. Jadi mungkin kalau pas di lapangan sendiri itu teman-teman kan rame nih, mungkin kan pasti banyak keluarga yang ditinggalkan, maksudnya pergi nih ke lapangan iya, bencana, pasti kan keluarga khawatir. Itu gimana sih Pak cara untuk menenangkan nih keluarganya gitu, atau mungkin bisa iya, diinfo setiap waktu, itu gimana kalau Pak Dodok sendiri iya. menginformasikan? Kita kalau di lokasi bencana ya tergantung, pertama ya memang sinyal handphone Iya, sendiri. sinyal. Karena beberapa kali kita ke tempat bencana ya tidak serta-merta langsung bisa mendapatkan sinyal HP, malah kadang-kadang memang blank spot sama sekali sampai beberapa hari. Tapi yang jelas ketika sebelum berangkat kan kita sudah mengkondisikan keluarga di rumah, menginformasikan bahwa kita akan bertugas selama sekian hari, Iya. gitu. Sehingga mereka sudah paham lah Iya. bahwa kita akan pergi untuk melaksanakan tugas. Oh, gitu berarti yang penting ketika ada sinyal langsung diinformasikan ya Pak ya, Iya, kabarnya gimana gitu biar betul. keluarganya juga nggak khawatir gitu. Dan juga nih Pak, kalau bencana ini, misal kita kalau untuk persiapan atau mitigasi bencana ini gimana Pak? Ataukah nanti ntar deh nunggu bencananya datang baru belajar atau gimana? Itu Iya, biasanya apa Pak iya. untuk menanggulanginya? Jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwa yang pertama bencana ini urusannya semua orang, everybody business. Jadi kita harus tahu, harus paham bagaimana menempatkan bencana ini sehingga kita punya ilmu yang memang ya minimal berguna bagi diri kita pribadi, bagaimana menyelamatkan diri. Ya minimal di rumah itu bukan berarti ujuk-ujuk kita juga kemudian selalu panik kan, kemudian gitu. Kita harus tetap tenang. Yang pertama tetap tenang. Kemudian mitigasi untuk di rumah ya sejauh mungkin bisa menempatkan barang-barang yang berat itu di atas, tapi di bawah. Barang-barang berat itu Ya misalkan kalau kita ada lemari, ya jangan melepaskan koper yang berisi barang-barang lagi yang berat itu di atas, karena ketika gempa terjadi justru barang-barang yang berat itu yang akan menimpa. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kecil yang memang kita bisa pelajari, apalagi sekarang ada YouTube segala macam yang bisa memang memberikan bantu pelajaran bagaimana kita bisa memitigasi lingkungan di rumah kita sehingga kita bisa persiapan ketika terjadi bencana. Terus yang kedua, kita bisa juga menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana. Iya. Itu apa tasnya, isinya apa? Isinya itu bisa pakaian, kemudian makanan-makanan kering yang memang awetnya agak lama, kemudian surat-surat berharga. Surat-surat berharga ya. Surat-surat berharga itu ditaruh, kemudian dalam tas senter, itu ya? baterai, yang bisa memang nanti sewaktu-waktu kalau memang memerlukan dan harus mengevakuasi diri, ya tas itu tinggal dibawa ya, misal ya. ada ini langsung bawa tas gitu ya Pak ya? Iya seperti itu, sehingga kita tidak perlu bingung apa ini yang mau dibawa, panik segala macam, akhirnya ribut sendiri di rumah. Padahal kalau kita bisa jauh-jauh hari menyiapkan tas siaga bencana, ketika ada perintah pemerintah untuk mengevakuasi ya tinggal angkat tas itu aja. Gitu. Karena Jadi kita sudah tahu tasnya itu iya. isinya segala macam untuk persiapan minimal 2-3 hari. Apalagi ketika ada bencana kan kita panik ya Pak ya, jadi nggak Iya. mungkin suratnya mana, ini udah goyang-goyang ini sudah tanahnya gitu ya. Jadi mungkin ini untuk Sobat Zakat tips ya Pak ya, untuk mitigasi bencana. Jadi bencana. surat-surat berharga disiapkan dalam tas siaga bencana. Jadi isinya itu makanan-makanan yang awet ya Pak ya. Misal kalau mendekati kadaluarsa gitu Ya kan gimana kita Pak? bisa mengukur makanan-makanan yang bisa, makanan kering itu kan biasanya berlaku 2 tahun. Iya. Jadi kita bisa memeriksa setahun sekali. Jadi kalau udah deket ya udah ambil aja sudah. makan terus diisi yang baru diisi gitu yang ya Pak ya. baru, Berarti seperti isi itu. dari tas siaga bencana ini adalah surat-surat berharga, kemudian makanan-makanan kering, makanan kering, dan juga senter, pakaian, senter. Oh ya, benar.
Karena dan saya juga pernah dengar nih Pak, kebetulan saya juga pernah dapat ya kemarin ini mitigasi bencana gitu. Misal apa yang harus mengkomunikasikan ke keluarga nih nanti kalau ada apa-apa titik temunya yang gitu-gitu tuh Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih Pak. Jadi itu sebagai salah satu usaha kita gitu. Karena kan kita ini semua beraktivitas. Bapaknya kerja, ibunya di rumah, anaknya sekolah. Sehingga ketika terjadi bencana itu kan yang pertama kali biasanya listrik komunikasi terputus. Jadi kita tidak tahu ini. Nggak ada sinyal, nggak ada data juga. Sehingga ketika bencana hebat terutama itu kita tidak tahu harus kemana dulu. Minimal kita bisa mengajarkan keluarga kita dari anak, istri, tetangga-tetangga dekat kita juga bisa. Itu bahwa kita memerlukan satu tempat titik kumpul bertemu yang aman. Misalkan di mana yang kita sepakati sehingga ketika terjadi bencana yang mengharuskan kita mengevakuasi diri, siapa menjemput siapa, kita ketemu di mana itu tidak perlu walaupun tanpa komunikasi via handphone kita sudah tahu ya Pak bakalan tahu oh istri saya akan di sana. Tugas saya adalah mencari anak saya di sekolah, kemudian membawa ke tempat kesepakatan di mana berkumpul. Gitu. Jadi ini Sobat Zakat ada tips lagi ya, kan kita juga bencana nggak ada yang tahu ya Pak ya, bukan kita juga nggak minta bencana ya. Iya, jadi seperti kemarin kan tiba-tiba gempa. Ini kan kita nggak minta ya, nggak berdoa gitu. Jadi mungkin bisa antisipasinya dari kita sendiri dan keluarga juga mempersiapkan ya Pak ya. Betul. Salah satunya untuk menyiapkan tas siaga dan juga mengkomunikasikan nih kalau ada bencana titik temunya di mana gitu ya Pak ya. Dan juga kalau Pak Dodok sendiri nih, kan pasti seseorang tuh punya panutan lah atau biasanya Pak Dodok, saya terinspirasi nih dengan orang ini makanya saya mau menjadi relawan kebencanaan itu. Kalau Pak Dodok ada nggak Pak? Kalau ini orangnya sudah almarhum Pak Sutopo dari BNPB. Jadi beliau itu sangat luar biasa, walaupun dalam keadaan sakit masih tetap mengedukasi masyarakat dengan memberikan laporan-laporan kebencanaan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu lebih memahami. Karena ketika terjadi bencana kita tidak bisa menghindari ada berita-berita hoak yang berkembang di lapangan, dan itu sangat berefek tidak baik bagi masyarakat yang berada di sekitar bencana karena mereka akan panik. Padahal informasi yang dibagikan belum tentu juga benar gitu. Itulah beliau itu dengan luar biasa dalam keadaan sakit masih bisa mau tetap bekerja untuk dengan berbagi kepada masyarakat. Masih memikirkan ya Pak ya untuk ini ya. Kita doakan untuk almarhum Bapak Sutopo ya, semoga husnul khotimah dan juga diterima di sisinya gitu ya Pak ya. Kalau saya nih Pak, ini saya pribadi nanya ya Pak ya. Kan saya nih perempuan Pak gitu. Jadi kalau misal ada bencana nih, ada nggak sih misal kalau kebencanaan perempuan harus seperti ini, laki-laki tuh ada khusus-khususnya gitu nggak sih Pak? Oh nggak ada. Oh nggak ada ya, berarti semua bisa berperan aktif di mana saja. Di mana saja, berarti nggak harus kalau cewek nanti yang kan aja, ketika bencana itu yang dilihat adalah kapasitas. Kapasitasnya kalau memang bisanya masak, ya di dapur umum itu perlu juga ibu-ibu ya yang masak ya. Itu biasanya kita istilahnya berdayakan di sana. Ibu-ibu untuk memasak. Tapi kalau memang ibunya itu memang memiliki kapasitas untuk bisa berkompeten untuk memikirkan bagaimana cara menemukan orang, kemudian bisa berkomunikasi yang baik, mungkin bisa jadi PR di posko. Oh iya, ya untuk menghibur adik-adik, untuk memberikan informasi kepada masyarakat seperti itu. Jadi memang tergantung kapasitasnya dari relawan tersebut. Berarti maupun laki-laki ataupun perempuan kembali lagi ke kapasitasnya masing-masing. Betul. Ribet ini soalnya excited banget saya dengernya ya. Dan terus Pak, kalau misal kalau Bapak sendiri nih, mungkin ada teman-teman yang terinspirasi ya setelah menonton video ini, saya juga mau menjadi relawan kebencanaan atau apa gitu. Mungkin Bapak bisa sampaikan kepada Sobat Zakat yang menonton ya. Baik, apa saja yang disiapkan gitu, silakan Pak. Ya. Baik, untuk menjadi seorang relawan yang pertama memang kita harus punya waktu luang yang memang bisa kita gunakan untuk membantu orang lain. Kemudian kapasitas yang mungkin bisa ditingkatkan
Itu adalah skill dari relawan itu sendiri. Jadi kita berlatih biar bisa semakin paham, semakin mengetahui terkait dengan keilmuan terutama di bidang kerelawanan ini. Sehingga ketika nanti ditugaskan, kita sudah tahu bagaimana harus mensikapi di medan tugas seperti itu. Yang penting disiapkan dulu deh Pak, kembali lagi ya Pak ya ke mentalnya, gitu ya Pak ya. Mentalnya. Dan terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, kan kalau Bapak ini mewakili DSM untuk yang berarti relawan yang datang pertama ketika ada kebencanaan gitu. Semisal sudah selesai bencana nih, ini apa Pak biasanya yang dilakukan? Kan nggak mungkin selesai bencana udah dadah ditinggalin, kan pasti ada kelanjutannya. Kita di daerah bencana kalau memang sudah selesai, kita bisa pengurangan risiko bencananya. Jadi kita menyiapkan, bisa melatih warga setempat untuk mengedukasi, sehingga misalkan di daerah tersebut sering terjadi gempa, kemudian kita minimal bisa mengedukasi kepada masyarakat bagaimana cara menghadapi gempa. Itu. Sehingga masyarakatnya semakin paham, karena semakin masyarakat paham di mana dia tinggal, bahaya di tempat tinggalnya apa, mereka bisa tahu bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Karena itu yang lebih penting. Masyarakat di mana tinggal di satu daerah memahami potensi bahaya di mana mereka tinggal dan mereka paham ilmunya, insya Allah mereka juga bisa selamat. Selamat berarti harus mengetahui dulu ya Pak ya, apa nih di sekitar kita yang bisa menjadi bencana gitu dan jadinya bisa mengatasi untuk selanjutnya gitu ya Pak ya. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Pak Aris Widodo Kurniawan. Podcast kali ini luar biasa sekali ya, kita berbicara tentang kebencanaan gitu. Baik Sobat Zakat, gimana nih podcast kali ini? Kalau seru bisa dong minta like-nya dan juga komen, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, kita bisa kali ya bikin part 2-nya ya. Jadi kita undang Pak Dodo lagi kalau mungkin di tempat teman-teman atau teman-temannya teman-teman gitu. Sering terjadi bencana, kita juga bisa share ya melalui komentar apa aja sih yang biasanya teman-teman lakukan gitu. Dan jangan lupa subscribe juga dan bunyikan loncengnya. Jadi kalau DSM Podcast upload langsung nonton gitu loh. Jadi penonton pertama gitu. Sekali lagi tepuk tangan. Baik, sekian DSM Podcast Inspirasi Berbagi kali ini. Saya Vini Ayu mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.